Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menampilkan sebuah drama cerita rakyat yang berjudul Telaga Warna. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Viola Saraswita. Saya di sini berperan sebagai narator. Yang pertama, di sini ada Kaila Larasati yang berperan sebagai Ratu Purbamana. Yang kedua, ada Risma Anggraini yang berperan sebagai Putri Nirmala. Yang ketiga, ada Jihan Citra Syafira yang berperan sebagai Raja Prabu Suartalaya. Yang keempat, ada Siti Nurzakia yang berperan sebagai ahli perhiasan dan rakyat. Dan yang terakhir, ada Jovanka Elsa Myers yang berperan sebagai penasehat dan rakyat. Nah, kita sudah berkenalan nih. Selanjutnya adalah kita akan menampilkan sebuah drama cerita rakyat yang berjudul Telaga Warna. Kisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Tenggehan, yang dipimpin oleh pemimpin yang arif dan bijaksana, yang bernama Raja Prabu Suartalaya dengan istrinya yang bernama Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Namun, sayangnya mereka berdua belum juga mempunyai keturunan, sehingga penasehat pun menyarankan agar mereka segera mengangkat seorang anak. Ratu Purbamana seringkali murung dan menangis di balkon istana. Sang raja pun ikut sedih melihat istrinya menangis. Ratu Purbamana masih terus menangis. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Jika Dinda menangis dan bersedih, Kanda ikut bersedih. Gimana Dinda tidak bersedih, Kanda? Sudah berpuluh-puluh tahun kita menikah, tetapi kita tidak mempunyai seorang anak. Baginda, supaya Ratu tidak sedih terus, bagaimana jika kalian mengangkat seorang anak saja? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak mau punya anak angkat. Ya, penasihat, aku pun juga tidak ingin mempunyai anak angkat. Karena bagi kami, anak kandung lebih baik dari anak angkat. Baiklah Baginda, hamba izin pergi dulu. Sudah Dinda, jangan bersedih terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk berdoa agar kita dapat keturunan. Baiklah Kanda, jika Kanda memang harus pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah. Dinda akan terus berdoa. Hati-hati Kanda. Begitu, Kanda akan pergi hari ini, Dinda. Iya Kanda, hati-hati. Pergilah Raja Prabu Suartalaya ke hutan untuk bertapa dan berdoa. Di hutan, sang raja terus-menerus berdoa agar mereka segera dikaruniai seorang anak. Setelah beberapa bulan kemudian, semenjak Raja Prabu Suartalaya bertapa dan berdoa di hutan, permohonan itu pun terkabul. Sang ratu mulai hamil. Kanda, benarkah? Ya benar, saya sudah pergi ke tabib istana. Tabib istana mengatakan bahwa saya hamil. Ini akan menjadi kabar terbaik di kerajaan kita. Iya Kanda. Setelah beberapa bulan kemudian, sang ratu pun telah melahirkan. Saat sang raja dan ratu sedang berbahagia, penasehat kerajaan pun datang. Putri kita sangat lucu ya Dinda. Iya Kanda, kita harus bersyukur. Akhirnya kita dikaruniai seorang anak. Betul. Apalagi putri kita juga sangat menggemaskan. Bagaimana kalau kita memberi nama putri kita Nirmala? Setuju saja Kanda. Ampun Baginda, ini dari rakyat. Mereka mengirimkan beberapa hadiah untuk Putri Baginda. Mereka turut bersukacita dan mengucapkan selamat atas kelahiran Putri Baginda. Terima kasih Mama. Kasih sayang raja dan ratu yang selalu memberikan apapun yang diinginkan oleh sang putri membuat sang putri
menjadi seorang anak yang sangat manja. Bila keinginannya tak dikabulkan, maka ia akan marah dan tak jarang akan berkata kasar kepada orang tuanya. Namun, meski begitu, orang tuanya dan masyarakat masih tetap menyayanginya. Bunda, mau seekor kuda? Kamu sudah memiliki banyak kuda di peternakan, sayang. Tidak, aku tidak mau kuda di peternakan. Aku mau kuda putih dengan bulu yang indah. Kau sudah memiliki 54 kuda, sayang. Bermainlah dengan kudamu yang sudah ada. Tidak, aku tidak mau. Dasar orang tua pelit. Apa yang kau katakan, sayang? Dasar orang tua tidak berguna. Putri pun meninggalkan ibunya yang sedang menangis sambil terduduk setelah melihat perilaku anaknya. Tak terasa sudah 17 tahun umur sang putri. Ia tumbuh menjadi seorang putri yang paling cantik di negeri itu. Seluruh rakyat datang ke istana untuk memberikan hadiah. Hadiah itu begitu banyak dan dikumpulkan di dalam istana. Sang raja pun mengambil sedikit emas dan permata. Kemudian ia pergi ke tempat ahli perhiasan untuk dibuatnya menjadi sebuah kalung. Bisakah kamu membuat sebuah kalung dari emas yang sangat indah untuk putriku? Tentu saja tuanku, dengan senang hati hamba akan melakukannya. Silahkan tuanku menunggu sebentar, kalau pesanan tuan akan segera hamba buat. Terima kasih banyak. Sama-sama tuanku. Ahli perhiasan itu bekerja dengan sebaik mungkin dan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan sebuah kalung yang paling indah karena ia sangat mencintai putri sang raja. Setelah beberapa lama saat menunggu, akhirnya kalung itu pun jadi. Ini tuan. Wah, ini adalah kalung yang sangat indah yang pernah saya lihat. Terima kasih banyak. Terima kasih tuanku, untuk sang putri hamba akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, raja kembali ke istana untuk menyimpan dan diberikannya sebuah kalung yang sangat indah kepada putri tercintanya saat ulang tahun esok. Hari ulang tahun pun tiba. Semua penduduk negeri berkumpul di dalam istana. Ketika raja dan ratu mulai datang, mereka menyambutnya dengan gembira. Sambutan semakin hangat ketika putri yang cantik jelita mulai muncul di hadapan semua orang. Mereka sangat mengagumi kecantikannya. Hore, hore, raja dan ratu telah datang. Wah, cantik sekali ya, Putri Raja Prabu Suartalaya. Iya, aku jadi iri melihatnya. Kemudian, raja bangkit dari kursinya dengan kalung yang sangat indah dipegangnya. Lalu, Anakku, ini adalah ulang tahunmu yang ke-17 tahun. Ya, aku mengharapkan hadiah yang paling indah pada ulang tahun yang ke-17 tahun ini. Selamat ulang tahun anakku yang cantik. Iya, Bunda. raja segera memberikan kalung itu kepada putrinya. Putri menerima kalung itu dan melihatnya sekilas. Kemudian, Di hari ini, ayah telah mempersiapkan kado yang sangat istimewa untukmu. Dan kalung ini pemberian orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Mereka sangat mencintaimu dan sangat gembira karena kamu telah tumbuh dewasa. Kalung apa ini? Kalung ini jelek. Aku tidak memakainya.
Kalung indah terbuat dari emas dan permata itu dilempar begitu saja oleh Putri. Sungguh tak menyangka Putri berbuat seperti itu. Kalung yang indah itu pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Ratu menangis melihat perilaku putrinya. Dan seluruh rakyat pun ikut menangis. Tiba-tiba, muncul mata air di dalam istana. Airnya begitu deras dan semakin lama semakin banyak. Ada air. Hah, air membentuk kolam kecil. Bukan, ini banjir. Apa yang telah kau lakukan, Putri? Jahat, kau telah membahayakan seluruh rakyatmu. Lihatlah ulahmu. Sang putri sangat ketakutan dan menyesal atas perbuatan jahatnya. Tetapi genangan air itu telah menjadi sebuah danau yang besar dan menenggelamkan seluruh istana. Oleh rakyat sekitar, danau itu disebut sebagai Telaga Warna. Danau itu berada di daerah puncak. Di hari yang cerah, kita bisa melihat danau itu penuh warna yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang-orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar dari dasar telaga. Amanat, pemberian yang tulus dari seseorang sebaiknya kita terima dengan baik, meski mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Akan tetapi, menghormati pemberian orang lain adalah salah satu perbuatan yang mulia.